Menurut kalangan Islam, Injil Barnabas ditulis oleh Yakobus anak Alfeus, bukan oleh Barnabas. Video ini adalah video pendukung pertama, untuk video ketiga mengenai Injil Barnabas, dari rangkaian 3 video yang saya buat, tentang berbagai penolakan mayoritas umat Kristen maupun umat Islam, terhadap kitab-kitab tertentu yang dianggap menyimpang. Penolakan tersebut menyiratkan adanya perbedaan pandangan maupun pendapat. Pada video ini, akan dipaparkan kontradiksi mengenai penulis Injil Barnabas, Injil yang ditolak oleh mayoritas umat Kristen. Apa itu Injil Barnabas? Injil Barnabas adalah sebuah kitab yang mengisahkan tentang penginjilan Yesus Kristus. Kitab ini berisi 222 bab, yang isinya lebih banyak dari gabungan 4 Injil kanonik orang Kristen. Penulis Injil ini mengaku bernama Barnabas, sama dengan nama seorang penginjil pada masa gereja mula-mula, yang dikisahkan dalam Alkitab. Injil Barnabas ini mulai dibicarakan pada awal abad ke-18, dan banyak menarik perhatian dan dibicarakan setelah diterjemahkan ke bahasa Inggris pada awal abad ke-20. Naskah Injil Barnabas ini menarik perhatian karena isinya berbeda, bahkan banyak berlawanan dengan 4 Injil kanonik orang Kristen. Dalam Injil Barnabas ini ada dikemukakan secara eksplisit mengenai Muhammad, nabinya umat Muslim. Sesuatu yang sama sekali tidak disinggung dalam 4 Injil kanonik. Karena itulah, umat Muslim sangat menyukai naskah Injil ini. Injil Barnabas dianggap sebagai Injil yang Islami, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bahkan ada umat Muslim yang mengklaim bahwa Injil Barnabas ini adalah Injil yang asli. Ada semacam euforia dan antusiasme kalangan Islam terhadap Injil Barnabas ini. Isi Injil Barnabas yang berkaitan dengan kerasulan Nabi Muhammad, merupakan tema yang paling disukai, selain isi yang menyatakan yang disalib itu bukan Isa atau Yesus, sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran. Itulah yang antara lain menyebabkan kalangan Islam menganggap Injil Barnabas sebagai Injil yang Islami, dan selaras dengan Al-Quran. Dalam artikel yang berjudul, Hawariyun, para pendamping dan pelanjut Nabi Isa, di situs daaruttauhid.org, antara lain dikemukakan. Yusuf ibnu Nabas al-Hawari, adalah Hawari yang tidak kalah pentingnya di kalangan pengikut Nabi Isa. Beliau adalah seorang yang kaya raya lagi dermawan, berasal dari Bani Israel suku Lawi. Yusuf ibnu Nabas juga merawi kehidupan Nabi Isa, yang selanjutnya dikenal dengan Injil Barnabas. Selain di situs daaruttauhid.org, di internet kita dapat menemukan info sejenis di berbagai situs lain. Cukup besar kemungkinan bahwa Yusuf ibnu Nabas al-Hawari dianggap sebagai penulis Injil Barnabas, karena kemiripan namanya dengan Barnabas, yang mengaku sebagai penulis Injil Barnabas. Selain di berbagai situs, informasi mengenai hal ini juga dapat diperoleh di berbagai video di YouTube. Berikut ini, akan disajikan cuplikan 3 video mengenai hal itu, yaitu, dari channel Muslim TV, channel Ensiklopedia Al-Fatih, dan channel ScreenTube. Yusuf ibnu Nabas al-Hawari adalah Hawari yang tidak kalah pentingnya di kalangan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang yang kaya raya lagi dermawan, berasal dari Bani Israel, suku Lawi. Yusuf ibnu Nabas juga merawi kehidupan Nabi Isa alaihissalam, yang selanjutnya dikenal dengan Injil Barnabas. Yusuf ibnu Nabas al-Hawari adalah Hawari yang tidak kalah pentingnya di kalangan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang yang kaya raya lagi dermawan, berasal dari Bani Israel, suku Lawi. Yusuf ibnu Nabas juga merawi kehidupan Nabi Isa alaihissalam, yang selanjutnya dikenal dengan Injil Barnabas. Menurut Injil Barnabas, dia bersama Yusuf ibnu Nabas, adalah seorang penulis wahyu yang diterima oleh Nabi Isa. Dia termasuk dalam salah satu 12 Hawariyun.
8. Yusuf bin Nabas al-Hawari. Di antara pengikut Nabi Isa, Yusuf ibnu Nabas adalah seorang yang tidak kalah pentingnya di kalangan pengikut Nabi Isa. Dari tayangan cuplikan video yang baru kita saksikan, kita dapat melihat bahwa ada dikemukakan, Yusuf bin Nabas al-Hawari adalah Yakobus anak Alfeus, kalau berdasarkan penamaan di Alkitab orang Kristen. Nama Yusuf bin Nabas al-Hawari, atau Yakobus anak Alfeus tersebut, berada pada urutan ke-8, dari 12 nama Hawariyun di channel-channel YouTube tersebut. Pada pasal ke-14 dalam Injil Barnabas, penulis Injil Barnabas yang mengaku bernama Barnabas, memasukkan nama Barnabas sebagai salah satu dari 12 murid Yesus, yakni pada urutan ketiga. Tampaknya penulis Injil Barnabas ingin menyampaikan pesan bahwa Injil Barnabas tersebut ditulis oleh orang yang mengenal dan mengetahui hidup Yesus, yaitu dirinya sebagai murid Yesus. 12 nama murid Yesus pada Injil Barnabas ini memiliki perbedaan dengan 12 nama murid Yesus yang dikemukakan dalam Alkitab. Ada 2 nama dari Alkitab yang hilang pada Injil Barnabas, yaitu Thomas dan Simon orang Zelot. Sebagai gantinya, ada nama Barnabas dan Yudas. Yudas pada urutan ke-8 ini berbeda dengan Yudas Iskariot pada urutan ke-12. Berdasarkan daftar nama 12 Hawariyun yang sudah saya kemukakan terdahulu, Thomas dalam Islam disebut dengan nama Yahuza bin Yakub, mirip dengan nama Yahudza al-Askaryuti untuk Yudas Iskariot. Jadi, Yudas pada butir 8 Injil Barnabas tersebut lebih merujuk pada Thomas, bukan merujuk pada Simon orang Zelot. Dengan demikian, maka Barnabaslah yang merupakan padanan pengganti dari Simon orang Zelot dari daftar 12 nama murid Yesus yang dikemukakan dalam Alkitab. Jadi, berdasarkan Injil Barnabas, Barnabas itu padanan Simon orang Zelot. Sedangkan berdasarkan channel ScreenTube dan situs Daarut Tauhid, Yusuf ibnu Nabas al-Hawari, yang dikemukakan sebagai perawi Injil Barnabas, adalah padanan Yakobus anak Alfeus. Simon orang Zelot itu adalah orang yang berbeda dengan Yakobus anak Alfeus. Perbedaan ini dapat menimbulkan kerancuan mengenai siapa sebenarnya penulis Injil Barnabas ini. Apakah Barnabas atau Simon orang Zelot sebagai padanan yang digantikannya, atau Yakobus anak Alfeus, yang disebutkan sebagai nama lain dari Yusuf ibnu Nabas al-Hawari, seorang Hawariyun yang dikemukakan sebagai perawi Injil Barnabas. Kerancuan itu akan semakin bertambah kalau semua pendapat dan pandangan dari kalangan Islam dibahas. Sebagai contoh misalnya, ada yang berspekulasi bahwa Yusuf ibnu Nabas al-Hawari ada kemungkinan adalah Yusuf dari Arimatea. Spekulasi itu dapat dilihat pada tautan yang saya cantumkan. Yang jelas adalah bahwa Yakobus anak Alfeus berbeda dengan Simon orang Zelot. Menurut Injil Barnabas, penulis Injil Barnabas adalah Barnabas. Padanan penggantinya adalah Simon orang Zelot dalam penamaan di Alkitab, atau Syamun al-Kanani, menurut penamaan dari kalangan Islam. Menurut kalangan Islam, penulis Injil Barnabas adalah Yusuf bin Nabas al-Hawari, atau Yakobus anak Alfeus dalam penamaan di Alkitab, atau disebut Yakub saja di dalam daftar nama di Injil Barnabas. Jadi, ada perbedaan pendapat tentang penulis Injil Barnabas antara pendapat kalangan Islam dengan pernyataan pada Injil Barnabas itu sendiri. Salah kaprah tentang penulis Injil Barnabas dalam pandangan Islam. Dalam Injil Barnabas, dikemukakan bahwa penulisnya adalah Barnabas sendiri.
Sedangkan menurut pandangan umat Islam, penulis Injil Barnabas adalah Yusuf ibnu Nabas al-Hawari. Pandangan ini boleh jadi karena Yusuf ibnu Nabas memiliki kemiripan nama dengan Barnabas. Namun, umat Islam sendiri yang menyatakan bahwa Yusuf ibnu Nabas al-Hawari adalah Yakobus anak Alfeus, kalau memakai penamaan di Alkitab. Barnabas atau Simon orang Zelot sebagai padanan pengganti Barnabas, adalah orang yang berbeda dengan Yakobus anak Alfeus, alias Yusuf ibnu Nabas al-Hawari. Dalam Al-Quran, murid-murid Yesus ini disebut sebagai Hawariyun, yang artinya sahabat. Di dalam Al-Quran tidak dikemukakan mengenai jumlah dan nama-nama para Hawariyun tersebut. Hal inilah yang mungkin menjadi penyebab ada begitu banyak variasi yang berbeda-beda di kalangan umat Islam mengenai 12 nama Hawariyun ini. Ada berbagai situs dan publikasi Islam memakai 12 orang murid Yesus dalam ajaran Kristen untuk merujuk para Hawariyun ini. Tetapi ada juga yang mengemukakan nama-nama yang Islami. Selain situs dan channel YouTube yang sudah saya sebutkan terdahulu, pada situs tebuireng.co, saya juga menemukan nama-nama khas Islami untuk para Hawariyun ini. Informasi tersebut merujuk pada Imam Al-Tabari. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi tautan tercantum. Sebagai contoh variasi atau perbedaan, kalau kita cermati, pada situs Daarut Tauhid dan channel-channel YouTube yang sudah saya kemukakan pada bagian terdahulu, terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut misalnya pada nama urutan ke-10 dan ke-11 pada daftar di situs Daarut Tauhid, dibandingkan dengan di channel-channel YouTube. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada daftar yang lebih lengkap. Pada urutan ke-10, Daarut Tauhid menyebut Khalil Al-Astafani, channel YouTube menyebut Natsnel Ibnu Salami, sebagai padanan untuk Bartolomius. Sedangkan At-Tabari menyebut nama Abratalman. Pada urutan ke-11, Daarut Tauhid menyebut Nikadimah, channel YouTube menyebut Yahuza bin Yakub, sebagai padanan untuk Thomas. Sedangkan At-Tabari menyebut nama Tumas. Menurut pendapat saya, penamaan 12 Hawariyun berdasarkan pendapat At-Tabari yang dikemukakan dalam situs tebuireng.co, lebih mendekati penamaan 12 murid Yesus di Alkitab. Selain ada perbedaan nama-nama 12 Hawariyun di kalangan umat Islam, kerancuan juga dapat terjadi pada saat asosiasi, dan atau konversi, nama-nama Islami, dengan nama-nama di Alkitab. Sebagai contoh, pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa Yusuf bin Nabas al-Hawari, dikemukakan sebagai Yakobus anak Alfeus di dalam Alkitab. Lihat urutan nomor 8. Menurut kemiripan nama, Yakobus anak Alfeus ini lebih mendekati nama Islami Yakub bin Alifi pada urutan nomor 6. Di mana oleh kalangan Islam, Yakub bin Alifi ini disandingkan sebagai padanan Tadius. Hal ini dapat menjadi indikasi tambahan bahwa di kalangan Islam ada kerancuan dan kekurang jelasan terhadap nama 12 orang murid Yesus, atau Hawariyun tersebut. Seandainya dikoreksi bahwa Yakub bin Alifi adalah Yakobus anak Alfeus, dan Tadius menjadi padanan untuk Yusuf bin Nabas al-Hawari, tetap saja Tadius adalah orang yang berbeda dengan Simon orang Zelot, yang merupakan padanan pengganti dari Barnabas. Sekarang, mari kita membahas gambaran tentang Barnabas menurut Alkitab. Pembahasan akan dilakukan secara selintas saja. Barnabas adalah salah satu anggota jemaat mula-mula di Yerusalem. Di Alkitab, namanya baru muncul di Kisah Para Rasul, terutama terkait dengan pelayanannya bersama Rasul Paulus. Di dalam 4 kitab Injil kanonik, yaitu Matius, Markus,
Lukas, Yohanes, tidak satu kali pun ada nama Barnabas disebut. Apalagi disebutkan sebagai salah satu dari 12 murid Yesus, sebagaimana dikemukakan dalam Injil Barnabas. Artinya, sama sekali tidak ada gambaran bahwa Barnabas pernah bertemu dan bercakap-cakap dengan Yesus. Di dalam Alkitab, Barnabas adalah orang yang berbeda dengan Yakobus anak Alfeus, maupun dengan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yusuf dari Arimatea. Informasi lebih lanjut tentang Barnabas dapat dilihat di Wikipedia. Versi bahasa Inggrisnya menguraikan lebih lengkap. Penulis Injil Barnabas menurut kalangan umat Kristen. Dari berbagai kajian dan penelitian, kalangan umat Kristen menemukan bahwa Injil Barnabas ditulis oleh Fra Marino, seorang Yahudi dari Spanyol. Saat dia hidup, persekusi dan penganiayaan terhadap orang Yahudi di Eropa sedang marak. Dengan terpaksa akhirnya Fra Marino kemudian berpura-pura menjadi pemeluk Katolik, bahkan konon menjadi imam Katolik. Namun, ia pun memiliki sejumlah permasalahan dengan gereja Katolik. Akhirnya, Fra Marino kemudian pindah menjadi pemeluk Islam, dan memakai nama Mustafa de Aranda. Setelah menjadi pemeluk Islam dan tinggal di Istanbul inilah, ia menulis Injil Barnabas, dengan mengkombinasikan ajaran Islam, Kristen dan Judaisme. Diduga ada nuansa dendam di balik penulisan Injil Barnabas. Fra Marino diduga memiliki dendam terkait dengan persekusi terhadap orang Yahudi di Eropa, dan pengalaman kurang menyenangkan selama menyamar menjadi imam Katolik. Dari pemaparan-pemaparan dalam video ini, antara lain dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, umat Islam menyukai Injil Barnabas yang dianggap sebagai Injil yang Islami. Namun, ada ketidaksinkronan mengenai siapa penulis Injil Barnabas. Kedua, dalam Injil Barnabas, dikemukakan bahwa penulisnya adalah Barnabas sendiri. Ketiga, menurut pandangan umat Islam, penulis Injil Barnabas adalah Yusuf ibnu Nabas al-Hawari, alias Yakobus anak Alfeus dalam penamaan di Alkitab. Keempat, di dalam Al-Quran, nama Hawariyun tidak disebutkan. Ada berbagai tafsir, pandangan dan spekulasi berbeda di kalangan umat Islam tentang nama 12 Hawariyun ini. Kelima, di dalam Alkitab, tidak ada kisah pertemuan antara Yesus dengan Barnabas. Di dalam 4 kitab Injil kanonik, nama Barnabas sama sekali tidak pernah disebutkan. Tidak ada gambaran bahwa Barnabas pernah bertemu langsung dengan Yesus. Keenam, menurut pandangan umat Kristen, Injil Barnabas bukan ditulis oleh Barnabas yang disebut di dalam Kisah Para Rasul, melainkan ditulis oleh Mustafa de Aranda alias Fra Marino. Seorang Yahudi dari Spanyol yang akhirnya memeluk agama Islam, akibat kekecewaan terhadap persekusi bangsa Yahudi di Eropa, dan juga kekecewaan terhadap gereja Katolik. Ketujuh, itu semua menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan pendapat mengenai penulis Injil Barnabas, baik menurut penulis Injil Barnabas, menurut umat Muslim, maupun menurut umat Kristen. Sebagai akhir kata, izinkan saya untuk mengatakan, penolakan mengindikasikan adanya perbedaan pandangan, dan atau perbedaan pendapat. Berbeda pandangan, maupun berbeda pendapat, adalah sesuatu yang wajar. Itu dapat memperluas wawasan, bahkan tidak jarang mendorong munculnya inovasi. Yang paling penting adalah, kita bisa saling menghargai, dan saling menghormati, di dalam keberbedaan tersebut. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.